Tema kita hari ini, iman yang menumbuhkan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu inti pengajarannya adalah kasih. Dan yang tidak pernah berakhir dalam hidup ini hanya satu, berbicara tentang kasih. Anda boleh punya pengetahuan, Anda boleh punya kedisiplinan, boleh punya prestasi. Kalau Anda nggak punya kasih, maka Anda orang yang jadi tukang marah-marah. Betul nggak? Ada yang tukang marah-marah nggak di sini? Ya, ini bahasa ini sederhana saudara, tapi begitu dahsyat. Mengasihi itu bisa melukai perasaan kita. Tapi saya perlu diingat, kasih itu bukan berarti gampangan. Ada masanya harus tegas. Tegas. Jadi kasih itu tidak menuding orang lain, tapi lebih pada koreksi diri. Nah, tapi kalau hamba-hamba Tuhan si jemaat sering saya ingatkan, bukan berarti saya paling benar, tapi memang itu saya mengingatkan kita supaya lebih baik. Ya. Pemusik-pemusik mungkin kadang-kadang Pak Petrus ini kok marah-marah mulu. Sebetulnya saya bukan marah-marah, tapi mengarahkan supaya lebih baik. Hari ini kan mantap kan, jauh dari yang sebelumnya kan. Nah, yang dulu sering nangis di mimbar, nangis dulu di mimbar ya. Hari ini gak nangis, bagus nggak? Bagus. Tadi pagi saya omelin dulu. Ya. Jadi saya pengen anak-anak saya itu jadi. Ya. Kalau jemaat orang lain terserah, saya nggak ada urusan saya. Tapi di Kemadaut ini saya berkewajiban. Dan saya terbeban dan saya kumpulkan supaya maju. Ya. Nah, salah satu wujud kasih itu bagaimana ya, melatih seseorang melebihi dirinya, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu loh kasih. Ya. Anda boleh memberikan segalanya kepada siapapun. Paulus mengatakan, meskipun saya bagi-bagikan milikku, saya bagi sama orang. Bukan berarti nggak boleh kita memberi ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita melakukan itu bukan berdasarkan kasih, tapi berdasarkan supaya dikenal orang. Jadi kasih itu, inilah yang abadi dalam hidup. Wanita cantik dimakan usia, pria ganteng dimakan usia. Benar. Pernah lihat film Titanic? Ada wanita cantik di situ kan, keren. Ada pria ganteng di situ kan. Tapi coba lihat videonya sekarang ini. Orang yang berperan di film itu sekarang udah peot Bapak Ibu. Pernah lihat video sekarang ketika udah tua? Apa yang kekal dalam hidup ini? Semuanya adalah kadaluarsa. Tapi yang tidak pernah bisa hilang dalam hidup ini hanya kasih. Bagaimana kita memiliki jati diri, kita dikenang sebagai apa. Mungkin kita usia 80 meninggal, tapi apa yang dikenang dalam hidup kita? Apakah di jemaat Kemadaut ini, oh iya Pak Petrus itu marah-marah mulu sama kita dulu, apakah itu dikenang? Oh iya, oh iya Pak Petrus itu motivasi loh. Ya.
Itu semua bisa dikenal karena itu. Jadi orang yang beriman ini harus menghasilkan. Kalau tidak bisa. Karena yang menentukan itu bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhir dari perjalanan hidup ini. Itu yang terpenting. Ingat Salomo, dia orang yang berhikmat, dia orang yang kaya, dia orang yang memiliki karakter yang hebat, penata layanan luar biasa. Tapi dia mengakhiri kehidupannya. Pernah baca kisah Salomo? Siapa yang baca kisah Salomo? Gak ada yang baca. Waduh, hari ini saya kasih tugas, saya baca 1 Samuel 1 sampai Samuel 2, 1 Samuel 1 sama 1 Samuel 2. Selesaikan, Anda baca kisah-kisah di sana. Saya pengen itu baca, bukan nyontek sana sini, baca. Makanya banyak orang Kristen, saudara, kalau diserang keimanan nggak bisa jawab, nggak pernah baca Alkitab. Hari ini saya perintahkan baca Alkitab, amin. Minggu depan saya tanya. Aduh, baca. Sesibuk apa sih kita nggak sempat? Coba kalau Tuhan ngomong, saya juga sibuk buat kamu. Habis kita, saudara. Jadi kita belajar mulai hari ini. Ini baru pendahuluan. Sekarang kita masuk dalam khotbahnya. Iman yang sejati membawa perubahan di dalam kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah mendorong seseorang untuk memiliki kehidupan yang murah hati. Waduh, gampang gak mau beli? Gampang gak murah hati? Gampang kalau ngomong. Tidak mudah, saudara. Karena manusia itu sudah lahir dengan tamak, sudah lahir dengan kekhawatiran hidup, lahir dengan takut bagaimana masa depan. Makanya orang korupsi karena takut tentang masa depan, takut miskin. Dan hebatnya saudara menyogok Tuhan. KPK pernah ungkap, memang koruptor yang jahat dan luar biasa. Pengeluarannya alasannya untuk membangun tempat ibadah, padahal bukan tempat ibadah yang dibangun, masuk di kantong pribadi. Ini KPK itu masih ada datanya. Saya bukan ahli hukum, tapi saya suka hukum, karena saya belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan orang Kristen melakukan hal yang sama. Buat apa? Pembangunan gereja. Padahal ngasih persembahan aja cuma 5.000. Loh, ini bener loh. Kasus yang terjadi, sudah saya nggak sebutkan. Seorang kepala daerah, alasannya untuk pembangunan gereja. Laporan tanda terima ada, tapi uangnya nggak masuk di kas gereja. Masuk di kasnya kepala daerah. Sekarang udah dimasuk penjara orangnya. Sudah gak mau ngasih, malah ngambil lagi. Keterlaluan kan? Orang gak takut Tuhan sekarang. Makanya itu ada seorang Profesor Salim Said, udah almarhum beliau. Kenapa Indonesia gak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Israel maju? Kenapa? Ada yang ditakutin. Israel kalah takut dengan dunia Arab, dikelilingi oleh lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, habis dia diserang. Singapura takut karena dia ada di lautan Melayu. Silakan Bu, baru mulai, masuk aja nggak apa-apa. Ya, dia tinggal di lingkungan orang Melayu.
Dan sedangkan penduduk asli Singapura itu adalah keturunan Tionghoa. Kalau dia nggak hebat, dia habis. Cuma besar se-Jakarta. Kalau Indonesia, kenapa nggak maju? Tuhan pun dia nggak takut. Saya buktikan ya. Kalau kepala daerah, gubernur, bupati, apapun agamanya, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, semua bersumpah di atas kitab suci, betul tidak? Tapi orang yang sama korupsi uang negara dan merasa aku terzolimi, betul tidak? Yang koruptor-koruptor itu bersumpah di atas kitab suci kan? Siapa menteri sosial itu bersumpah atas Alkitab. Sehingga Indonesia tidak maju karena nggak ada yang ditakuti. Tuhan pun nggak takut. Hormatnya sama Tuhan udah nggak ada. Makanya Indonesia negara besar, negara yang kaya alamnya, tapi negara yang paling miskin. Udah sibuk asing asong, tapi kamu sendiri ngapain? Betul nggak? Kadang-kadang heran saya juga di medsos, udah asing asong, tapi gak punya prestasi apa-apa. Tidak ada lagi etika, rasa hormat. Jadi saudara, orang yang murah hati itu tidak saja dia harus suka memberi, tapi juga dia nggak mau nyolong yang bukan haknya. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau ada pejabat di sini ke depan tidak ada yang nyolong. Tidak tentu kemungkinan saudara. Ada nanti pejabat di antara kita ini. Bisa Kang Irwin jadi pejabat. Belajar dari Yusuf. Yusuf itu masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau Indonesia beda. Jadi pejabat dulu baru masuk. Awas ya. Itu tadi salah satunya karena nggak ada yang takutin. Bermurah hati dan berbelas kasihan adalah hal yang kita lakukan kepada siapa saudara? Yang pertama, bukan karena saya gembala saudara di sini saudara, pada pengajar firman. Saya khotbah di sini, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pagi-pagi saya sudah berdoa, Tuhan, biarlah firman saya sampaikan dengan benar. Biar gereja itu kita ini belum besar, tapi saudara, gembala saudara kalau diundang sebuah tempat, itu suasananya berbeda. Ini benar. Ya. Nanti lihat di YouTube minggu lalu. Kenapa? Ada otoritas ilahi. Kenapa ada otoritas ilahi? Karena saya menghormati otoritas sampai hari ini. Nanti di khotbah saya di minggu lalu di gereja induk, penghormatan kepada orang-orang yang mengajarkan firman sampai hari ini saya hormat. Saya tidak pernah berani berbantah, meski kadang-kadang menyakitkan. Menurut prinsip ini, mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan adalah sasaran dari perbuatan baik berupa kemurahan hati. Dimanapun saya melayani, saya tidak pernah mengharapkan uang, meskipun saya butuh uang. Setiap minggu kami ada waktu kunjungan sama Bu Lesti, sekaligus kami menikmati kebersamaan berdua. Ya, iya dong. Usia pernikahan bertambah harus bertambah kasih sayang. Amin ya, Pak James. Sudah hampir 18 tahun
harus dijaga. Terkait melayani sekaligus kebersamaannya juga harus dijaga. Setiap kita kunjungan tidak pernah memikirkan untung dan ruginya. Karena apa, saudara? Yakni kemurahan hati. Amin. Kadang-kadang jauh ke ujung kulon, dari ujung ke ujung. Tetapi saudara, Anda tahu kan? Tuhan itu mau luar biasa. Yang apa yang tidak pernah kalian pikirkan, tapi Tuhan sediakan dengan luar biasa. Amin. Luar biasa. Dua-duanya kami itu nggak kerja seperti orang lain. Atau kita punya link dengan orang kaya, tidak. Atau ada donatur tetap. Dulu ada orang loh saudara, sampai curiga sama kita. Tapi terus itu banyak uang, karena banyak kenalannya pengusaha, pasti transfernya banyak. Ini salah persepsi orang seperti ini. Iya, ini benar, ini benar. Oh pasti gereja itu tuh kaya raya, kenapa? Kenalannya banyak pengusaha. Iya, tapi yang pengusaha dia bukan saya. Apa kalau saya kenal pengusaha lalu saya jadi pengusaha juga? Kan enggak juga kan? Apakah mesti saya repotkan minta dong? Gak sopan, gak punya wibawa sebagai seorang hamba Tuhan. Ya kalau bagian saya gak usah saya minta, dia kasih. Karena apa, saudara? Pada waktu menginvestasi waktu kita kepada Tuhan dan sesama, Tuhan juga investasi waktunya untuk kita. Amin. Jadi jangan sakit hati kalau saya sering tegur, jangan terlambat kalau ibadah. Satu hal saya bilang, supaya Anda diberkati. Gembalamu diberkati, kamu juga harus diberkati. Dan harus lebih diberkati daripada saya. Itu aja kok. Ya, ada nggak sakit hati nggak sering saya tegur? Nggak ya, paling ngambek ya. Tidak ada maksud apapun, tidak. Percayalah dengan saya. Saya pengen kita sama-sama maju. Itu wujud kasih itu. Ya. Kita baca dulu ayat Alkitab ya. Kita baca 2, 3, ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Hal ini senada dengan 1 Korintus 9:14, bahwa mereka yang beritakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya begini saudara, kalau saya kunjungi siapapun atau saya melayani diundang, ya, itu bukan seperti bisnis. Artinya begini, kalau kita tekun, saya ini tekun memberitakan Injil, Tuhan pakai siapa saja untuk berkati saya. Tidak selalu sama orang yang memberitakan Injil. Siapa saja Tuhan pakai. Kenapa? Alkitab mengatakan orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan pasti pakai. Ya. Meskipun Paulus tidak mengambil keuntungan pribadi, namun dia mengajarkan prinsip umum ini kepada jemaat Galatia untuk melakukannya. Paulus itu saudara, dia bekerja. Dia nggak menerima persembahan dari pelayanannya. Kenapa? Dia jual tenda. Dan kemudian dari hasil penjualannya dia bagikan sama orang lain. Ya. Tapi prinsip ini diajarkan. Karena tidak semua hamba Tuhan sama seperti Rasul Paulus. Tidak semua orang seperti saya yang Tuhan sediakan berkat tersendiri. Tidak semua orang sekreatifnya Pak James. Ya kan? Masing-masing punya kapasitas. Untuk itulah dikatakan perlu bermurah hati. Ini poin yang pertama yang perlu kita ingat. Dan yang kedua saudara, kita ini harus
Memiliki kasih bukan hanya kepada pemimpin rohani kita, tapi juga pada semua orang. Ada ayat Alkitab mengatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan karena pamer, bukan karena taruh di medsos, tetapi orang yang pernah menikmati kebersamaan dengan Anda, itulah yang menceritakannya, sedangkan Anda tidak pernah bercerita. Perbuatan baik adalah sesuatu yang kita lakukan untuk semua orang tanpa memandang latar belakangnya, apapun sukunya, mau kulit putih, mau kulit coklat, mau kulit hitam, mau kulit biru, dan segala kulit yang lainnya. Kita wajib berbuat baik, termasuk yang kulit gosong. Ya. Dan kita harus bersahabat bagi semua orang. Tidak hanya berteman sama orang yang ganteng seperti saya ini. Ya, harus percaya diri juga sih. Tapi juga harus berteman yang, aduh, bibirnya begini. Ya kan? Kalau Anda nggak mampu berteman pada siapapun, Anda belum menang dalam ujian. Aduh. Kita harus berteman bagi orang yang bisa kita harapkan. Kita juga bisa berteman bagi orang yang merugikan kita. Karena tulisannya bagi semua orang. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jadi kalau kita mengasihi sesama adalah bukti kita dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan kapok berbuat baik. Saudara, kadang-kadang berbuat baik kita kecewa. Kecewa kalau kita nggak punya prinsip. Kalau nggak salah 5 tahun yang lalu atau sekitar 7 tahun yang lalu, saya ini orangnya kan gampang percaya sama orang dulu. Sekarang saya benar-benar agak tegas sedikit. Kita ini adakan Natal, kita tunjuk ketua panitia, kita tunjuk bendahara. Karena saking saya percaya, nggak mungkin lah orang ini bohongin. Kayak Pak Edo sama saya, nggak mungkin bohongin uang gereja kan. Kita suruh bayar sewa gedung. Oh Pak, kita udah bayar 5 juta. Ngomong ke saya, entah gimana, saya itu sanksi. Saya datang ke hotel di mana dibayar, cuma 300.000 Pak. Uang 5 jutanya entah kemana. Begitu rapat, saya kan apa dulu percaya dirinya luar biasa. Saya bilang, Pak, saya ini baru dari hotel, itu buktinya. Saya udah foto itu kwitansinya. Wih, ngamuk. Istri juga ngamuk. Nah kebetulan ada teman polisi di pintu gereja, baru turun, langsung turun tensinya. Tapi lagi-lagi saya maafkan. Lumayan berapa juta. Dan bukan hanya kita, juga banyak ketipu. Setelah itu lagi ada lagi, saudara. Lama-lama saya akhirnya apa? Saya rasa perlu juga ketegasan di sini. Saya nggak mudah percaya. Sekarang sistemnya. Saudara, kalau saya tidak memiliki kasih, setiap orang saya curiga. Betul nggak? Curiga. Nah, tapi yang penting sekarang tetap percaya sama orang, tapi harus ada ragu-ragu harus dilalui.
pernikahan juga ada gitu. Saya dibohongi juga. Dan pendeta lain juga dibohongi. Maaf saudara, saya itu orang nggak tega kan. Di sisi lain saya kadang kesel sama orang marah. Tapi saya sih nggak tega. Nggak punya uang. Saya berkati pernikahan. Apa yang terjadi? Ini pelajaran bagi semua, hati-hati ya. Jangan lakukan ini. Kalau nggak salah 3 bulan kemudian pergi ke tempat lain, minta diberkati ke gereja lain, mengaku kami udah salah jalan Pak, kami sama-sama single bla 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 bla, diberkati. Tapi kan sekarang ini kan online ini kan gampang, ngecek itu data orang kan gampang kan, ketahuan. Surat aslinya sekarang sampai hari ini saya tahan. Saudara, dan herannya orang tuanya juga mendukung. Kurang ajar nggak? Nah ini kadang ke depan kalau Anda minta tolong ke saya, maaf ya, saya agak ragu-ragu. Saya jadi hamba Tuhan itu, hidup saya itu bukan karena khotbah saya dapat uang, tidak. Berkat saya dari Tuhan. Tapi jangan bermain-main, bohongi orang, bohongi hamba Tuhan, bohongi Tuhan lagi, bersumpah janji pernikahan. Nah, akhirnya saya bilang, saya kasih suratnya, ketemu saya dulu. Kalau nggak ketemu saya nggak bisa. Kadang-kadang istri juga datang sini, kadang-kadang. Nah, akhirnya saya keras hati jadinya kan. Kalau nggak sembarangan. Jadi kasih itu tidak hanya lemah lembut, tapi ketegasan juga diperlukan. Ya. Saya berharap ya tidak ada di antara kita demikian di sini. Amin. Jangan mengaku bujangan di luar sana. Cukup satu untuk selamanya. Ya. Jangan juga bikin saya berdosa. Ya kan? Maka kadang saya bilang sama, kadang kalau saya paling banyak dosa itu gembala sidang seperti saya ini. Kenapa? Jemaahnya berbuat kurang ajar di luar, pendetanya harus nyelesain. Jangan ya. Ya. Jadi saya ingat saya mau bicara seperti ini supaya apa? Kita menata hidup yang lebih baik. Ya. Supaya kita ke depan diberkati dengan cara yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kan kita harus belajar menjadi sempurna. Ya. Tidak ada orang yang pintar, tapi untuk itu kita sekolah kan. Nah kita ada di dunia ini, kita adalah gereja ini adalah sekolah kehidupan. Kita harus belajar untuk diproses lebih baik. Ya. Kita baca dulu Galatia 6 ayat 10a. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menggambarkan bahwa kemurahan hati adalah hal yang dikerjakan bagi sesama. Orang Samaria itu, saudara, mereka ini adalah suku Yusuf, keturunan Yusuf, yang pernikahannya bercampur. Dan bagi orang Yahudi pernikahan campur itu harus disingkirkan, dikucilkan. Nah sehingga mereka tersingkir di sebuah wilayah namanya Samaria. Mereka nggak dibolehkan masuk ke Bait Allah. Sedangkan suku lainnya, suku Yehuda yang lainnya, mereka merasa itu paling benar. Karena apa? Keturunan mereka orisinal, pernikahannya beres. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu berikan perumpamaan. Ada seorang Samaria yang murah hati. Ketika ada seorang yang dirampok, bukan hanya dirampok tapi dipukulin sampai setengah mati, lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang pilihan, dikhususkan Tuhan.
hanya melihat dari kejauhan lalu menyingkir, membiarkan orang yang dirampok ini. Kemudian lewat seorang imam, ini pengkhotbah ini jadwalnya banyak kemana-mana. Dia melihat, lalu kemudian menyingkir. Tapi lewat seorang Samaria, dia melihat dari kejauhan dan berbelas kasihan. Dia bersihkan luka orang yang dirampok ini, menaikkan dia di atas keretanya, menaruh ke penginapan. Dan dia berbicara kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia. Dan ini uang bisa dititipkan untuk belanjaannya. Tapi kalau masih kurang, ketika aku kembali, aku akan membayarnya. Tuhan saya katakan, siapakah sang manusia menurut kamu? Lalu orang yang menjawab, orang yang telah menolongnya. Betul kata, pergilah, perbuatlah demikian. Saudara, banyak di luar sana yang memiliki kasih yang luar biasa bertemu saudara. Anda tahu aliran saksi Yehova dalam iman Kristen kita itu aliran sesat. Pernah mereka mengadakan acara di Gelora Bung, di Senayan kalau tidak salah. Anda tahu, tidak ada satupun sampah yang tertinggal, bersih. Coba kalau orang Kristen, orang Pentakosta, karismatik mengadakan acara, haleluya, saking rohnya dia nggak bisa lihat sampah. Ya, betul Pak? Ini saya bicara fakta loh, termasuk saya adalah Pentakosta. Kenapa? Dia melihat hal supranatural yang alamnya itu nggak bisa lihat. Hebat orang karismatik, orang Pentakosta hebat-hebat. Perhatikan setiap pesta. Pasti sampah di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan di alam nyata, mereka berjalan di alam roh. Wow, hebat ya, hebat. Pernah dulu seorang hamba Tuhan marah besar di Sentul karena doa pengerja. Marah besarnya kenapa? Sampah dibuang sembarangan, anaknya suruh kencing di ruangan itu. Oh, marah besar. Ini marahnya itu di depan puluhan ribu orang, ada 11.000 orang ya. Kok nggak ada sopannya? Saking hebatnya, tenggelam dalam roh. Sembarangan sampah dibuang, anaknya suruh kencing di situ. Lalu kamar mandi begitu banyak. Di Sentul itu kamar mandinya sudah lebih besar daripada ini. Itu ruang ibadah kita ini, WC-nya nggak sebat di SICC. Akhirnya Pak Pendeta Rus itu marah banget. Siapa mereka semua di dalam? Orang-orang Kristen, orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana sikap kita di hadapan Allah dan sesama. Perbuatan baik kita adalah kesaksian kita bagi dunia, dan dengan nama Bapa di surga dipermuliakan. Berapa banyak orang Kristen di Batu Sandungan berbisnis dengan menipu orang. Kepala preman, kalungnya segede-gede balok. Apa yang saya omong ini bener loh. Ini benar. Saya tidak ngada-ngada. Kalungnya segede balok, tapi gaya hidupnya preman.
Tapi sisi lain saya kagum juga berani loh di pasar-pasar itu pakai kalung gede. Hebat loh. Tapi saudara, memahami arti salib itu tidak penting. Tahu nggak arti salib? Siapa yang ngerti arti salib sih? Ayo, lahir dari Kristen semua rata-rata kan? Arti salib itu apa? Hubungan vertikal dan horizontal. Satu. Yang kedua apa? Yesus disalibkan di atas kayu kan? Artinya apa? Kita harus menyalibkan kedagingan. Emosimu harus salibkan. Dan salib itu juga harus dipikul kan? Apa maksud dia memikul salib? Menahan emosi beban bukan? Itu salib yang harus dipikul. Apalagi yang udah biasa marah-marah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudara seiman. Galatia 6 ayat 10b. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Nggak bisa itu tuh. Satu gereja ini di Kemandau ini harus saling peduli. Sebelum kamu peduli di gereja lain, gereja kita dulu. Sebelum kamu peduli dengan orang lain, keluargamu dulu. Jangan luar biasa belas kasihan sama orang lain, tapi orang tuamu kamu biarkan terlantar. Keluargamu kamu tega terlantar. Anak-anakmu kamu tega terlantar, tapi anak orang dipelihara, disayang-sayang. Bukan berarti kita nggak boleh menyayangi orang lain, boleh. Tapi prioritas utama keluarga, baru tetangga. Jadi kawanan kita ini dulu, jemaat kita dulu, kita harus peduli sama lain. Apa yang perlu kita lakukan? Tentu nggak bisa seluruhnya. Dan selama ini kita sudah lakukan itu. Ya. Dan ke depan kita akan terus lakukan. Baru kita peduli orang lain. Ya. Mengasihi orang di luar sana akan menjadi lebih mudah jika kita berlatih terlebih dahulu dengan melakukannya kepada orang-orang yang secara hubungan lebih dekat. Nanti saya share di grup ini, nanti ini Anda baca ulang, kembangkan sendiri. Di dalam tubuh Kristus ada orang-orang yang berkekurangan. Ada yang kekurangan, tidak semua orang yang punya. Kekurangannya apa? Macam-macam. Ada secara rohani, ada secara jiwani, ada secara materi. Mereka lah yang sasaran dari belas kasihan yang kita bisa saling lakukan sesama ini. Ya. Jangan sampai membuat saudaramu tersandung dengan ucapan. Gak usah pun masalah materi, tutur kata, testimoni. Coba belajar. Saya ini kalau saya mau begini menyakitin orang gak ya? Itu juga melambangkan kasih. Oh, kalau saya berikan testimoni ini kira-kira orang lain tersandung gak ya? Sering kan kalau saya diskusi sama Bu Lesti, saya bilang begini, dalam setiap tindakan kita, ini dulu berpikir, baru ini ngomong. Ini diskusi kami. Jangan ini dulu, baru ini. Tapi saya mau tambahkan hari ini berpikir,
Lalu kemudian hati juga harus punya rasa, baru mulut berkata-kata. Anda begini nanti. Susah Pak, namanya juga punya karunia berkata-kata, ya udah susah lagi. Berapa banyak rusak hubungan, persahabatan hanya karena ucapannya, hanya karena ego kita. Rusak perkumpulan, bahkan ada persekutuan-persekutuan bisa bubar hanya karena omongan. Oleh karena itu hari ini kita belajar bersama-sama. Belajar bertutur kata. Belajar harus punya rasa kepada orang lain. Coba kalau hatimu dilakukan seperti itu. Betapa menyakitkan. Tuhan Yesus ajarkan kita, perbuatlah kepada orang lain. Perbuatlah seperti Anda orang lain ingin diperbuat kepada Anda. Perbuatlah seperti yang Anda ingin orang lain perbuat kepada kamu. Jadi kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakitin orang. Kalau nggak mau direndahkan, jangan merendahkan orang. Kalau nggak suka difitnah, jangan suka fitnah orang. Apalagi saudara, kalau nggak suka diocehin, jangan suka ngocehin orang. Karena hidup ini tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu. Kalau kamu tanam padi, tentu batang yang padi, buahnya apa? Bukan kamu tanam padi, batang yang mangga, buahnya pisang. Begitu dites, rasa pisang barangan. Ya. Tapi kalau kita tanam padi, batangnya padi, daunnya padi, buahnya padi, rasanya juga rasa nasi. Jadi sederhana saudara. Kalau kami diskusi sama anak-anak, di sisi lain memang kita peduli pada orang yang miskin. Kadang sampai lampu merah, ada orang udah tua, masih mengemis, bahkan masih muda, gagah, ganteng, masih mengemis di jalan. Selalu saya ngomong sama anak, kenapa bisa terjadi demikian? Karena tidak pernah menggunakan masa muda dengan cara yang baik. Kan dia sembarangan, akhirnya pun hidupnya sembarangan pada akhirnya. Sehingga pintu kesempatan tertutup dan satu-satunya jalan menjadi pengemis. Sekali lagi ya, saya nggak anti orang miskin. Ya karena saya bukan orang kaya juga. Tetapi kita harus tahu kenapa orang ini bisa mengalami dampak yang demikian. Coba sedikit latar belakangnya. Belum tentu anak orang miskin. Pernah dulu kita adakan itu. Dulu kita kan melayani orang jemaat prasejahtera. Nah ketika saya kan orangnya suka iseng nanya, dulu kamu waktu mudanya gimana Pak? Cerita, oh waktu muda saya berantem sana, berantem sini. Nah, terus, iya, pacaran sini. Saya tanya, Bapak dulu pacaran berapa? Wah, hampir setiap kampung. Oh ya, hebat ya. Sekarang tinggal di mana? Di kolong jembatan Senen. Oh iya, pantas lah. Pindah lagi satu. Ini lain lagi sama ibu-ibu. Bu, gimana? Oh iya, dulu sih waktu muda, ibu muda, wah diperebutkan di kampung. Oh iya. Terus kemudian, ya iyalah, yang satu ini saya kerjain ini karena orangnya begini, saya gak suka sama dia, tapi apa? Ya iseng aja. Dan saudara, sama tinggalnya juga, kenapa? Satu bedeng. Yang satu lagi, keluarganya tadi keluarga baik-baik.
Ini survei loh. Kenapa? Bagaimana dulu perjalanan Anda sampai tiba Iya, saya ini dulu, saya dibikin usaha, ini itu. Tapi uangnya saya habisin aja. Ngapain habisin? Iya, saya ke sana, ke kafe sana, ke kafe sini. Buat apa? Habisin buat joget-joget aja. Gitu ya. Akhirnya apa terjadi? Hanya mencari, sekali lagi, itu saya tidak mengatakan cari sampah atau botol bekas itu dosa atau salah atau rendah, tidak. Tapi menurut ini prinsip hidup. Kenapa sampai ke arah sana? Karena tidak pernah menggunakan kesempatan dalam hidupnya dengan cara yang baik. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, iman itu harus melahirkan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih pada seorang yang beritakan Injil, kasih kepada keluarga dan juga sesama manusia. Ya, apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari sempurna, tapi saya berdoa firman ini berakar, bertumbuh di dalam hati setiap kita. Amin. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku. Kau tak boleh singkat, maju ke depan. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, sekali lagi. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, lebih lagi dong. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, lebih lagi. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu.
lama ya